Halo, di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang ekspor impor dan imbal dagang antar Indonesia dengan negara Libya. Perkenalkan, saya Pratiwi Mulia dengan NRP 130118100. Saya akan menjelaskan tentang ekspor impor dan imbal dagang. Nah, ekspor merupakan salah satu kegiatan mengirimkan atau memperdagangkan suatu barang atau jasa ke luar negeri dengan tujuan untuk bisa memperoleh keuntungan. Sedangkan impor adalah barang atau jasa yang dibeli di satu negara yang diproduksi di negara lain. Imbal dagang dalam hubungan perdagangan luar negeri ini merupakan bentuk pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Nah, jenis imbal dagang terbagi menjadi 4. Yang pertama, imbal balik langsung adalah sistem yang menggunakan alat yang disebut denominator of value untuk menukar komoditas dengan komoditas. Yang kedua, imbal beli counter purchase merupakan sistem transaksi timbal balik antar negara yang saling membutuhkan. Nah, yang ketiga, transaksi imbal ganti. Biasanya terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat secara langsung memanfaatkan barang yang diterima dari bursa. Yang keempat, imbal beli kembali adalah sistem pembelian kembali imbal dagang. Biasanya diterapkan sebagai hasil dari transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Nah, imbal dagang juga mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, untuk mengatasi hambatan dan kendala ekspor di luar negeri serta memperluas wilayah pasar dan memasarkan produk baru. Yang kedua, menyeimbangkan neraca perdagangan. Yang ketiga, mempererat hubungan dagang antar dua negara dan lainnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Rasalitayana dengan NRP 130118099. Kali ini saya akan membahas mengenai ekspor-impor yang pernah dilakukan antara Indonesia dan Libya pada tahun 2002, yaitu saat dilaksanakannya perjanjian imbal dagang. Nah, pada saat ini atau pada tahun ini, ekspor yang terjadi di antara Indonesia dan Libya itu sekitar 5,8 juta US dollar dan total impornya dari Libya itu sekitar 29.000. Nah, produk utama ekspor Indonesia ke Libya adalah ban mobil dan motor, batang kawat baja, elektronik, tekstil dan pakaian jadi, sabun dan pembersih, serta lainnya. Nah, sedangkan produk yang paling banyak impor dari Libya yaitu produk-produk migas atau minyak dan gas. Kemudian, kami juga memiliki data dari Kementerian Perdagangan dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mengenai kegiatan perdagangan antara Indonesia dengan Libya. Nah, bisa kita lihat sendiri, pada tahun 2018 dan 2019 terjadi kenaikan ekspor dari Indonesia ke Libya, sedangkan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016-2017, sempat mengalami penurunan. Dan kemudian tahun 2020 ekspor kita juga sempat menurun karena COVID-19. Dan ini untuk tahun 2020 datanya itu dari Januari hingga September. Kemudian untuk impor sendiri, impor kita dari Libya ke Indonesia naik pada tahun 2016-2017 karena kita sudah bisa mengimpor migas. Kemudian sempat turun di tahun 2015, 2019, dan 2020 karena kita tidak mengimpor migas. Kenapa? Karena terjadi permasalahan politik di negara Libya. Nah, karena impor migas kita yang menurun tersebut juga mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia, di mana neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2015, 2019, dan 2020 mengalami surplus. Nah, pada tahun 2019 sendiri, surplusnya itu sekitar 28 juta US dollar. Kenalkan, nama saya Danti Rizky Camida, NRP 130118091. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula imbal dagang diterapkan di Indonesia. Kegiatan perdagangan luar negeri atau ekspor-impor yang dilakukan dengan sistem imbal dagang mulai dilakukan pemerintah pada tahun 1982 ketika terjadi krisis ekonomi internasional. Dengan didukungnya PP nomor 1 1982, pemerintah melakukan kebijakan alternatif berupa terobosan untuk meningkatkan devisa ekspor melalui penerapan imbal dagang terhadap beberapa negara yang potensial dapat mengakomodasi kebijakan tersebut. Dan hasilnya kebijakan tersebut cukup berhasil, di mana kegiatan melalui sistem imbal dagang terus-menerus mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu alasan Indonesia melakukan imbal dagang dengan Libya, yaitu dengan adanya kesepakatan imbal dagang dengan Libya merupakan langkah awal Indonesia dalam rangka program penerobosan ke pasar non-tradisional Afrika melalui negara-negara di Afrika Utara. Sementara Indonesia dipandang sebagai pintu gerbang menuju pertumbuhan Asia dan pasar yang menjanjikan. Ada beberapa alasan lain juga yang menyebabkan mengapa Indonesia dan Libya melakukan imbal dagang, yaitu terjadinya kelangkaan devisa dan tidak seimbangnya neraca perdagangan di antara kedua negara yang melakukan kerjasama.
Tentunya dengan melakukan imbal dagang ini, kedua negara dapat meningkatkan devisa ekspor. Selanjutnya yaitu pada 25 Agustus 2002, Deperinda telah menandatangani kesepakatan imbal dagang dengan Komite Perdagangan Libya, di mana impor minyak dari Libya sebesar 50.000 barel per hari atau senilai 540 juta US dollar per tahun akan dibayar dengan 16 komoditas non-migas Indonesia, yakni TPT, sepatu, barang-barang elektronik, ban karet, furniture, toiletries, produk makanan, teh, kopi, bumbu dapur, kayu, gelas, dan peralatan dari plastik, kertas, dan minyak sayuran dan minyak nabati, spare part kendaraan, dan pesawat terbang. Melalui skema imbal dagang, maka devisa negara yang selama ini terpakai untuk mengimpor crude oil dari Libya dapat dihemat. Penandatangan kesepakatan tersebut dilakukan di ibu kota Libya, Tripoli, oleh Menperindang Rini M.S. Sowandi dan Sekretaris Jenderal Komite Perdagangan Abdul Qadir Omar El Khair pada tanggal 25 Agustus 2002. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Tariq Alfarizi, NRP 130118098. Selanjutnya kami akan menjelaskan perkembangan hubungan dagang Indonesia dengan Libya setelah dilakukan imbal dagang. Hubungan dagang Indonesia-Libya setelah imbal dagang berjalan sangat baik, bahkan relatif kuat. Meskipun hubungan ekonomi masih terbatas, kedua negara terkait kepentingan politik sehingga Indonesia-Libya terus berusaha meningkatkan hubungan dagangnya. Kunjungan resmi yang tinggi juga membantu memperkuat kemitraan tersebut, seperti kunjungan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri ke Tripoli tahun 2003 dan kunjungan Muammar Gaddafi tahun 2004. Hubungan ini kemudian terganggu oleh musim semi Arab yang memengaruhi pandangan politik perdagangan memburuk, perusahaan dan investor menghentikan operasinya, dan orang Indonesia memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Musim semi Arab adalah gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di negara-negara Arab. Namun, saat ini kedua pemerintah sudah berupaya memperbaiki hubungan karena kedua negara ini mengakui kembali pentingnya hubungan dagang antara satu dengan yang lainnya. Sebagai negara yang kaya minyak dan rumah bagi 6 juta orang, Libya melayani Indonesia sebagai mitra energi dan ekspor yang menguntungkan. Dan Indonesia memandang Libya sebagai pintu masuk ke pasar Afrika Utara. Data Kemendak yang diolah dari BPS yang sudah ditunjukkan sebelumnya juga memperlihatkan kenaikan total ekspor Indonesia tahun 2018 dan 2019 dari tahun sebelumnya yang sempat menurun. Sedangkan impor Indonesia dari Libya mengalami penurunan drastis. Hal ini dikarenakan Libya terpaksa menghentikan produksi minyak karena kelompok bersenjata menutup pelabuhan ekspor minyak. Kejadian ini menyebabkan surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar 28.802.100 US dollar. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Sekian dan terima kasih.